Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sedang berada di salah satu hutan mangrove, yaitu di Kabupaten Tapanuli Tengah. Mari ikuti kami Membahas seputar hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan ekosistem pesisir yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Mangrove tidak hanya berfungsi sebagai pelindung pantai dari arus hari dan gelombang laut, tetapi mangrove juga sebagai habitat bagi berbagai jenis biota laut. Namun keberadaan hutan mangrove saat ini semakin terancam diakibatkan aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan, penebangan liar, dan pencemaran lingkungan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran hilangnya fungsi ekologis hutan mangrove bagi keberlanjutan lingkungan di sekitar pantai. Oleh karena itu, penelitian kami ini mengenai kondisi hutan mangrove dan upaya pelestariannya menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hutan mangrove ini memiliki peran strategi dalam mitigasi perubahan iklim, terutama melalui kemampuannya menyerap karbon dalam jumlah besar. Akan tetapi, degradasi dan kerusakan hutan mangrove ini setiap tahunnya akan semakin meningkat dikarenakan tekanan aktivitas manusia dan tentunya kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat terhadap pentingnya ekosistem. Contohnya, ada sampah kantong plastik, ada sampah botol plastik, dan tentunya sangat mengganggu ekosistem ini. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kondisi ekosistem hutan mangrove serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutannya sebagai penyimpan karbon alami di kawasan pesisir. Selain nilai ekologisnya, hutan mangrove juga memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi bagi masyarakat pesisir. Banyak masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil hutan mangrove seperti kayu, ikan, dan kepiting. Namun, tekanan ekonomi dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan berkelanjutan ini, seringkali pemanfaatan hutan mangrove ini dilakukan secara berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji antara keterkaitan ekonomi masyarakat dengan tingkat kerusakan hutan mangrove serta mencari strategi pengelolaan yang berkelanjutan. Berarti walaupun masyarakat sini, Bu, jarang, maksudnya belum ya. Aku lah orang itu Sekali lagi ke sana. Ya, Bu. aku belum pernah Mana, weh? karena datangnya anak sekalinya lebih Orang ibu ini belum pernah macam mana lagi. Iya emang Bu, kalau nggak pernah kayak mana nggak tahu apa yang makanya nggak tahu aku apa pasti itu Bu. diceritakan antar kayu antar apa ku pijak pun nggak pernah. Iya deh. Kan kami heran kok banyak Iya, tapi tidak ada kami bilang apa-apa. sih paling itu aja kami Udah satu kampung kami. Iya. Nggak pernah Tapi kami nggak bilang. tahu. Iya. Iya lah itu. Iya, Bu. Untuk apa diprotes itu kan? Iya. Nanti aku rasa yang terbaik nih. fotonya itu nengok matahari sore. Oh, sunset itu. Iya. Apalagi perikanan itu nggak pernah kepikir. Oh, ini Bu, perikanan ini. Ya dibikin lagi. Oh. Iya. Itu ada di situ orangnya, Bu. Ada. Ada ke situ. Boleh ke situ, Tapi Mas? nengok dari situ kan, nggak pernah ke situ. Enggak kayaknya kami kan, Bu. Ya pilihlah kalian. Boleh ke situ masuk? Bisa. Iya. Oh. Bisa. Kita jalan. Makasih ya, Bu. Tapi jangan bilang kami. Iya, aman. Iya. Katanya kan Iya. pernah cerita sama dia mobilnya nanti pengawas mangrove. Oh. Oh, iya. Bisa lihat. Ya pilihlah kalian. Iya, Bu. Nggak pernah dilarang. Oh.
Kami kira entah harus pakai surat masuk ke situ Ibu ke tambah ikan ini. Udah dari mana bilang? Kayak kami lah kan dari surat kampus izin. Ibu surat izin biar bisa menentukan di Anda situ. tidak ada izin-izin di kampung ini. Oh, itu dari takut kami nanti kan. Sana lah. Iya, takut kami nanti ditanya orang itu Dan kita mau orang dia kami jangan kita. Aman-aman ya kampung kami ini. Tidak pernah. Dengan nengok dia di yang nanti di situ. Ya usahanya. Iya. Enggak ikut campur bilang. Apa itu? Tambah udang itu. Tidak pernah. Oh, sekitar sini juga ya tambah udang itu Ibu. Kampung ini lah itu. Ini kampungnya ada Tapi udah pernah kami dikasih. dikasih udang. Dikasih udangnya. Tapi enggak pernah pergi sana. Tidak pernah. Oh, berarti udang itu lantaran dikasih. Iya. dibagi itu Bu ya. Harus orangnya mengambil. Enggak boleh di apa, dititip gitu. Tidak bisa dititip. Jadi dilaku. Aku ambillah pulang aku. Aku masak. Cuma makan. Itu saja deh. Pilihlah kalau Iya. Kasih ya Ibu. Oh, PKL pun ada ya? Oh. orang PKL sudah masuk. Siapa Mas? Bupati sudah masuk ke sini. Sudah ada. Iya. Kasih ya Kami Ibu. tanya dulu ya Bu. Tanya dulu. Kami coba lah dulu. Iya. Kasih ya Bu ya. Oh, Dek, saya tahu Bu ini kan hutan mangrove ini kan kalau ditanam Kan berapa kami lama lah itu video bisa untuk menanam pembukaan. ombak kalau lagi pasang ya. Mulai dari 5 sampai 10 tahun itu kalau Baru penjelasan. Terus itu hutan mangrove itu manfaatnya ditanam di situ itu apa? Dek? ini manfaatnya untuk baru kami cari. ekologis dan ekonomis. Tapi perlu diingatkan bahwa proses penanaman dan perawatan mangrove memerlukan kesabaran dan komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil yang optimal supaya bisa menahan ombak. Gini dari hutan kamu. Gimana gitu Kang? Oh, ini penanaman hutan mangrove ini. Udahlah, Ada habis itu ini. kendala. Entah ditanam kan nggak tumbuh gitu. Menurut semua ada. Udah ada sih. Kalau pernah dengar Kak, nggak ada yang nanamin memang tumbuh sendiri. Nggak ada penanaman khususnya gitu dari pemerintah dikasih bibitnya gitu ditanam di situ nggak ada. Nggak ada Kak, setahu ku. Ini Dek sebenarnya air laut atau air apa? Ini air payau Kak. Ya kadar garamnya nggak sama air laut. Cuman dia kalau pas pasang bisa sama itu airnya Pak. Asinnya Pak. Kak. Pak. Hutan mangrove ini bisa nggak rusak? Kalau dikatakan rusak, kalau rusak alamnya enggak. Artinya rusak itu penebangan orang, dibersihkan gitu, pembukaan lahan ini kan bukan lahan baru kan harus ditimpah lah itu mangrove itu dengan apa namanya pas tanah ini kan untuk membuka lahan. Tapi kalau untuk rusak alami ya mungkin sampai saat ini saya tahu belum ada gitu. Karena manfaatnya mangrove ini banyak, salah satunya untuk penyaringan karbon di apa kan ya udara, untuk tanaman daunnya juga bisa diolah jadi makanan. Apa namanya lokal sih namanya lupa namanya. Dan selain untuk mencegah abrasi pada pantai, banjir, banyak juga manfaat untuk warga lokal gitu. Itu Bang apa ya? Pohon mangrove itu bisa menjadi entah kayu bakar gitu. Bisa ini. Nah ini kan kayu bakar Bagus itu bisa. kualitasnya Bang. Ini awalnya baru kayu bakar tapi tadi malam. Kalau dibilang kualitasnya kan di daerah kita kan apa-apa kayu bakar masih dari pohon karet kan. Belum ada. Tapi untuk kalian nanti bisa lah kalian manfaatkan jadi terobosan baru jadi bahan bakar apa kayu-kayu mangrove ini kan di sekitar situ kan. Ini akar-akarnya. Dan penyanggah ini juga sebagian dari kayu mangrove itu, penyanggah apa ini? Kolam bulat ini. Ya itu. Nah, ada dari mangrove itu yang apanya akar-akarnya yang apa ini? Berarti masyarakat bebas mengambil. Kalau belum masuk wilayah konservasi masih tidak boleh lagi karena itu udah masuk konservasi. Tapi kalau belum wilayah kayak gini masih tanah orang, milik orang masih bisa. Kalau udah tanahnya masih juga dimanfaatkannya kan. Tapi kebanyakan orang kan banyak yang tidak memanfaatkan mangrove ini pohonnya itu
banyak juga yang tidak memanfaatkan. Artinya dia buka lahan di lahan yang gini, dia timbun langsung untuk menimbun akar-akar mangrove itu untuk jadikan apa rumah, gitu kan, tanaman lain gitu. Kayak gitu. Tapi kalau per tahun itu pasti ada agenda tanaman mangrove massal atau tanaman mangrove sama-sama gitu. Dimanapun pasti ada itu dalam satu tahun itu. Di wilayah pantai-pantai baik Jawa di sini. Waktu ini kan waktu disimpan konservasi ini kan kemarin ada menanam sama-sama. Itulah apanya tanaman yang sorok, iya sorok ke sana itu yang ditanam itu di apa nah lurus gitu, dan nanti bentuknya jadi gini tuh besarnya Bercabang-cabang dia. nah inilah nanti yang menghalangi abrasi atau banjir ke penduduk lokal sini, desa yang lah mangrove ini menahannya gitu. Bangunan mangrove-nya. Ya. Adapun keunikan hutan mangrove yang pertama yaitu tumbuh di daerah pasang surut, yaitu perbatasan laut dan darat. Mangrove mampu hidup di lingkungan yang tergenang air asin saat pasang dan kering saat surut. Kondisi ekstrim yang tidak bisa ditoleransi oleh kebanyakan tumbuhan lain. Yang kedua yaitu memiliki akar yang unik dan beragam bentuk. Jenis akar seperti akar napas, akar tunjang, dan akar lutut yang membantu mangrove bernapas dan berdiri kokoh di tanah berlumpur yang miskin oksigen. Selanjutnya, hutan mangrove menjadi tempat hidup berbagai biota laut dan darat. Hutan mangrove menjadi rumah bagi ikan, kepiting, udang, burung, dan berbagai apsari lainnya, berperan penting dalam rantai makanan ekosistem pesisir. Selanjutnya, mampu menyerap dan menyimpan karbon tinggi. Mangrove sangat efektif dalam menyerap karbon dioksida dari atmosfer, bahkan lebih besar dibandingkan hutan darat, sehingga berperan besar dalam perubahan iklim. Yang terakhir, berfungsi melindungi pantai dari apsari dan tsunami. Akar mangrove yang rapat dapat menahan ombak. Yang terakhir, hutan mangrove berfungsi sebagai pelindung pantai dari apsari dan tsunami. Akar mangrove yang rapat dapat menahan ombak, menstabilkan tanah dan melindungi garis pantai dari erosi serta dampak badai.
kapan? airnya asinnya Pak. Kak. Dalam IPI Ipti? seperti alih fungsi lahan Pelindung, wih. alih fungsinya